bisa curhat terkait porto Sobat Cuan atau juga saham-saham yang Sobat Cuan punya atau saham-saham yang lagi Sobat Cuan lirik. Nanti pertanyaan Sobat Cuan bisa tulis di kolom komentar atau juga tulis di question box ya. Tapi lebih baik di question box biar tidak ketutupan. Oke, nih ada Miftah. Mau bahas apa Kak hari ini? Jadi kita mau bahas tak kenal maka tak cuan. Jadi tak kenal maka tak cuan, kita mau bahas tentang market, yang dimana market itu seperti yang kita tahu mengalami bullish ya sepanjang 1 bulan lebih belakangan ini setelah kita mengalami bottoming di bulan Mei dan bulan Juni. Penyebabnya apalagi terakhir data inflasi Amerika ternyata menunjukkan di bulan Juli telah meninggalkan titik tertingginya di inflasi bulan Juni gitu ya. Jadi data inflasi bulan Juli di Amerika itu turun ke angka 8,5%, di mana angka ini di bawah konsensus 8,7%. Tentu angka penurunan inflasi menjadi berita yang positif untuk market saham di US dan juga di IHSG. Kenapa? Karena seperti yang kita tahu nih Sobat Cuan, di Amerika sendiri The Fed itu belakangan ini agresif sekali menaikkan suku bunga untuk meredam inflasi, yang dimana inflasi disebabkan oleh meningkatnya harga minyak mentah. Seperti yang kita tahu 2 bulan belakangan ini minyak mentah itu turun meninggalkan angka $100. Jadi inilah yang menyebabkan inflasi Amerika di bulan Juli juga telah mengalami penurunan dibanding bulan Juni. Nah, banyak yang beranggapan nih bahwa peak dari inflasinya Amerika itu sudah selesai di bulan Juni, maka banyak yang beranggapan The Fed tidak akan agresif kembali menaikkan suku bunga. Tetap masih naikin suku bunga tapi nggak seagresif sebelum-sebelumnya, karena seperti yang kita tahu 2 bulan terakhir ini The Fed tuh naikinnya 75 basis point. Nah, di bulan berikutnya ada kemungkinan The Fed hanya menaikkan 50 basis point dan sampai ke akhir tahun bisa saja hanya menaikkan 25 basis point. Apa sih keuntungannya? Tentunya ini membuat market bergairah lagi karena paling nggak investor tahu berapa cost capital yang harus dikeluarkan untuk berinvestasi di instrumen investasi yang agresif. Oke, itu tadi update dari market global. Terus kita update dari IHSG sendiri Sobat Cuan. Hari ini IHSG ternyata ditutup minus 0,43%. Jadi ini apakah menakutkan? Jawabannya tidak ya Sobat Cuan, karena memang IHSG sendiri sudah rilis dari sekitar bulan Juli. Jadi wajar apabila IHSG mengalami koreksi dulu. Jadi koreksinya koreksi sehat dan ada potensi IHSG akan menutup gap ya di minggu depan di gap sekitar 7.089. Nah, seperti yang kita tahu di minggu depan itu akan keluar atau akan rilis data dari trade balance Indonesia ya, atau neraca dagang Indonesia yang diproyeksikan akan menurun dibanding kuartal sebelumnya. Kenapa? Karena memang harga CPO kita juga turun, nikel juga turun. Tapi tetap masih surplus kok teman-teman. Nah, apabila nanti ada terjadinya koreksi IHSG di minggu-minggu depan, karena berita tersebut atau juga karena kita menantikan rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia, apabila terjadi koreksi sehat, justru di situ adalah kesempatan untuk Sobat Cuan yang kemarin-kemarin nggak sempat masuk di bursa saham gitu ya, ketinggalan gitu ya, justru nanti koreksi seminggu ke depan atau 2 minggu ke depan itu bisa menjadi kesempatan. Oke, nah Sobat Cuan, sebelum kita masuk aku bahas yang lainnya, aku mau jawabin pertanyaan-pertanyaan dulu dari Sobat-Sobat Cuan. Oke, hanya ini dulu deh. Kak, saham perbankan yang bisa dikoleksi jangka panjang. Oke, disclaimer on ya, pendapat pribadi kalau menurutku ya yang cocok untuk diinvestasiin jangka panjang kalau kita mau blue chip sudah pasti saham yang perusahaan besar di Indonesia. Kalau kita bicara BBCA itu udah naik berapa waktu terakhir udah ke 7.900, valuasinya itu sudah tidak menarik kalau kita baru masuk di harga sekarang. Yang menarik itu justru masih BBRI ya. Kenapa? Karena ternyata laba bersihnya juga tumbuhnya sangat signifikan di semester 1 2022 dibanding semester 1 2021. Nah, cuma Sobat Cuan mungkin harus perhatikan ya area-area supportnya karena memang IHSG sudah rally, di mana BBRI ini adalah index mover. Jadi ketika IHSG turun, biasanya BBRI-nya juga mengalami penurunan. Nah, untuk BBRI sendiri itu bisa Sobat Cuan pantau atau masukkan watchlist di area-area 4.300, itu support pertama, lalu di area-area 4.200. Jadi kalau ada koreksi ke depannya justru
kesempatan yang bagus untuk bisa watchlist BBRI, karena BBRI juga selain kinerjanya juga baik, tapi membagikan dividen yang besar. Karena sekarang pertumbuhan laba bersihnya juga meningkat pesat, maka ada kemungkinan tahun depan juga membagikan dividennya itu jauh lebih besar dibanding tahun 2021 gitu ya. Kenapa? Karena BRI sendiri adalah bank yang mayoritas kepemilikannya itu dimiliki oleh negara, ya, dimana biasanya dividen-dividen dari perusahaan-perusahaan BUMN itu sangat dibutuhkan untuk pendapatan negara Indonesia, seperti itu. Nah, selanjutnya mungkin perbankan yang lain yang bisa Sobat Cuan perhatikan ya, selain BBRI itu ada BBNI. Kalau Bank Mandiri itu sudah dekat resisten ya, jadi sudah kurang menarik. Selanjutnya mungkin bisa ke BBNI dengan support 850 dan 8.150 dan 8.250. BBNI sendiri lagi aktif-aktifnya nih corporate action ya Sobat Cuan ya. Akuisisi Bank Mayora dan lain-lain untuk memperbesar ekosistem digital mereka. Oke. Next question. Oh, ini kayaknya pertanyaan yang banyak ditanyain ya. Sorry, kok ini nggak muncul ya? Sebentar ya Sobat Cuan. Oke. Ini kayaknya pertanyaan yang paling banyak ditanyain sama orang-orang gitu ya. Kenapa nih? Kok bisa sih mungkin Sobat Cuan yang udah baca laporan keuangan dari Saratoga ya, terutama di kuartal 1 dan juga semester 1 2022, itu mengalami penurunan yang signifikan dibanding dengan semester 1 tahun 2022. Jawabannya adalah Sobat Cuan, jadi kalau Saratoga itu adalah perusahaan yang bergerak di investment company. Jadi perusahaan ini tidak menjual barang dan juga tidak menjual jasa. Jadi pencatatan laporan keuangannya itu sedikit berbeda dengan perusahaan manufaktur. Oke. Selanjutnya adalah karena Saratoga adalah investment company, Saratoga itu berinvestasi di perusahaan-perusahaan yang menjadi anak usahanya. Misalnya seperti apa? Adaro, MDKA, Tebik, MPMX, Agi, NRCA, dan lain-lain. Jadi ibaratnya kalau mau simpelnya, Saratoga itu induk dari semua perusahaan ini. Nah, kalau kita membuka laporan keuangan Saratoga itu sumber pendapatannya itu ada dua macam, Sobat Cuan ya. Jadi yang pertama adalah pendapatan dari investasi atau juga bunga. Nah, pendapatan dari investasi dan juga bunga ini yang ternyata di semester 1 2022 itu mengalami penurunan yang signifikan. Kenapa? Karena pendapatan dari investasi itu datangnya dari pergerakan harga saham perusahaan-perusahaan yang di bawah naungan Saratoga. Jadi contoh, kalau Sobat Cuan perhatikan ya, selama semester 1 ini dari Januari sampai Juni, saham-sahamnya perusahaan-perusahaan di bawah naungannya Saratoga seperti MPMX, lalu juga MDKA, itu kan mengalami penurunan harga. Itu kenapa pendapatan dari investasinya itu juga jadi ikut menurun. Nah, pendapatan dari investasi ini sifatnya adalah unrealized profit ya Sobat Cuan, unrealized profit dan unrealized loss. Jadi selama Saratoga tidak menjual saham-saham dari perusahaan tersebut, maka pendapatan ini akan naik turun seiring dengan pergerakan saham-saham perusahaan tersebut. Jadi misalnya kayak Adoro sendiri, terus juga Tebik. Memang di tahun 2022 masih mengalami kenaikan harga sahamnya. Tapi kenaikannya tidak lebih tinggi, maksudnya secara persentase ya, tidak lebih tinggi dibanding 2021. Nah, 2021 itu memang masa jayanya Saratoga karena hampir semua perusahaan-perusahaan yang dia miliki sahamnya seperti Adaro, MDK, Tebik, MX, Agi itu harga sahamnya naik signifikan. Itu kenapa pendapatan investasinya naik signifikan. Lalu, sumber pendapatan yang kedua yang dimiliki Saratoga adalah pendapatan yang recurring income. Ini adalah pendapatan organik dari Saratoga. Ini adalah pendapatan yang didapat dari keuntungan atau dividen yang didapat dari perusahaan-perusahaan anak usaha tadi. Jadi misalnya nih, seperti Adaro, kita tahu bulan Mei bagi dividennya jumbo. Nah, dividen ini diberikan ke Saratoga karena memang Saratoga adalah salah satu pemilik saham dari perusahaan Adaro. Lalu juga ada MPMX, seperti yang kita tahu ya, MPMX juga bagi dividennya jumbo Sobat Cuan kemarin bulan Maret. Itu kenapa Saratoga juga mendapatkan keuntungan dari dividen ini. Nah, jadi pendapatan yang bentuknya beneran cash adalah pendapatan dari dividen. Kalau Sobat Cuan lihat di laporan keuangan semester 1 2022, justru pendapatan dari dividen ini meningkat signifikan dibanding 2021 gitu ya, karena memang perusahaan-perusahaan di bawah naungan Saratoga itu cuannya tebal-tebal karena
kenaikan harga komoditas. Oke, jadi semoga jelas ya Sobat Cuan. Jadi apakah nanti di kuartal 3 atau kuartal 4 pendapatan dari Saratoga bisa meningkat? Ya bisa aja kalau ternyata nanti saham-saham dari perusahaan yang dinaungi Saratoga seperti Adaro atau juga MDKA dan lain-lain itu naik kembali. Oke. Teman-teman, Sobat Cuan kalau ada pertanyaan tulis di kolom question box biar tidak tertutup ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya adalah dari Esa. Oke, apakah prospek Esa masih kinclong? Jadi Esa ini cukup menarik ya. Belakangan harga sahamnya naik signifikan walaupun sempat turun ke bawah harga 1000. Oke, untuk Esa sendiri, mungkin yang Sobat Cuan yang belum tahu, Esa ini kira-kira perusahaan yang bergerak di bidang apa sih? Esa ini adalah perusahaan yang menjual pupuk amonia dan juga LPG, tetapi sumber pendapatan terbesarnya itu datangnya adalah dari pupuk amonia. Kalau Sobat Cuan lihat laporan keuangan semester 1 2022-nya, pupuk amonia itu pertumbuhan pendapatannya itu naik 170% karena memang seperti yang kita tahu akibat dari perang Ukraina dan Rusia menyebabkan harga pupuk global itu mengalami peningkatan dan ini memberikan dampak yang positif terhadap Esa. Nah, untuk Esa sendiri, Esa itu memiliki pabrik pupuk amonia terbesar di Asia dan juga Esa sendiri mengembangkan pupuk biru. Jadi pupuk biru ini adalah pupuk yang berkarbon rendah gitu ya Sobat Cuan untuk memenuhi misalnya ESG seperti itu. Jadi untuk prospeknya sendiri tentunya masih baik, tapi yang perlu Sobat Cuan perhatikan karena Esa ini masuknya adalah di komoditas sektornya, tetap harus perhatikan harga dari acuan pupuk amonia secara global ya gitu, karena kalau harga pupuknya turun biasanya bisa mempengaruhi harga sahamnya gitu. Nah, Esa sendiri di laporan keuangannya itu karena pendapatannya naik signifikan, maka apabila Esa tahun depan kembali membagikan dividen seperti tahun ini, katakanlah di DPR 38%, maka potensi dividen yieldnya adalah 4,2% apabila membeli di harga saat ini. Disclaimer on ya. Nah, secara teknikal sendiri tadi Esa itu sempat menguat, tapi sayangnya di penutupan ternyata tidak berhasil ditutup hijau ya Sobat Cuan. Jadi bisa dikatakan false breakout seperti itu dan ada kemungkinan akan retest support kembali di 1050 hingga 1060. Next question. Oke, ini Adaro. Gimana prospek saham Adaro ke depan? Aku cek dulu ya. Sebentar. Adaro kayaknya belum mengeluarkan laporan keuangan ya. Terakhir kayaknya ITMG. Untuk Adaro sendiri Sobat Cuan, kalau kita ngikutin histori dari Adaro ya, memang dia itu pendapatan terbesarnya itu dari coal, tapi memang sekarang itu perusahaan-perusahaan komoditas yang menjual komoditas-komoditas yang tidak berbasis ESG itu mulai, atau renewable energy mulai shifting gitu ya, atau memperlebar usaha mereka ke bisnis-bisnis renewable energy misalnya seperti EV dan lain-lain. Nah, Adaro juga sama nih. Kalau seperti yang kita tahu, Adaro itu melalui anak usahanya ya nanti akan sudah membangun smelter untuk aluminium, di mana aluminium ini adalah bahan yang dibutuhkan untuk EV. Jadi secara renewable energy atau juga future komoditas yaitu aluminium masih sangat berprospek. Oke, tapi untuk saat ini pergerakan harganya masih sangat dipengaruhi oleh harga coal. Oke. Pertanyaan dari Riza Shot, Bumi ada apa kak? Kok ARB? Oke, disclaimer on ya Sobat Cuan. Jadi untuk Bumi sendiri, kenapa sih ARB? Karena harga sahamnya sudah naik cukup signifikan nih Sobat Cuan. Beberapa waktu kebelakangan ini sudah naik, bahkan dari bulan Juli itu
50% lebih ya. Jadi wajar ketika saham naiknya signifikan akan mengalami koreksi terlebih dahulu. Itu kenapa Sobat Cuan harus hati-hati ya ketika membeli saham. Lebih baik jangan FOMO atau mengejar harga saham ketika sudah naik tinggi. Lebih baik buy on weakness atau beli ketika retracement. Oke, Antam ini juga kayaknya lagi rame nih dibahas-bahas ya. Antam ini karena ternyata setelah berita-berita yang buruk beberapa bulan lalu karena tuntutan dan lain-lain, ternyata Antam berhasil rebound nih Sobat Cuan. Dimana memang sekarang EV itu semenjak kita melihat inflasi juga melandai, emiten-emiten logam-logaman itu banyak yang mengalami kenaikan ya, termasuk juga Antam. Kenapa? Karena memang kita lihat penetrasi EV di pasar global itu terus meningkat, terus juga ekonomi China yang sudah mulai pulih, di mana lockdown-nya juga sudah mulai diperkecil ya. Di beberapa bulan sebelumnya kita masih sering melihat China itu melakukan buka tutup terutama di Shanghai terkait lockdown, tapi sekarang sudah mulai agak longgar. Jadi ini baik untuk nikel. Kenapa? Karena memang untuk Indonesia sendiri ekspor nikel kita itu tujuan utamanya adalah ke China. Jadi kalau China-nya terganggu nih kira-kira mobilitasnya, maka akan berpengaruh juga dengan sektor nikel kita. Tapi kalau China-nya tentu mobilitasnya semakin longgar, itu juga perusahaan-perusahaan nikel kita. Kalau dilihat dari harga acuannya sedang melandai dan ada potensi di semester 2 harga atau average selling price dari perusahaan-perusahaan nikel tidak setinggi dari average selling price di semester 1 2022. Tapi menurutku masih saham-saham nikel masih berpotensi ya. Bukan nikel aja sih, logam-logaman, copper, terus juga aluminium, terus juga termasuk dengan nikel. Kalau Antam sendiri, mungkin Sobat Cuan bisa perhatiin area support di 2100 dan 2130. Nah, untuk Antam seperti yang kita tahu ya, sedang ramai ada perbincangan nih bahwa ternyata Tesla katanya sudah tanda tangan kontrak dengan Indonesia untuk memasok nikel. Nah, seperti yang kita tahu, Antam sendiri itu tergabung di dalam holding Indonesian Battery Corporation. Jadi mungkin ada kemungkinan Antam akan kecipratan nih ya, kecipratan untuk nikelnya Tesla. Oke, MDKA masih oke untuk buy kah? Kalau kita lihat MDKA Sobat Cuan, kita bukan cuma ngelihat emasnya ya, bukan cuma lihat goldnya, tapi lihat coppernya. Nah, di mana copper ini juga salah satu bahan dasar yang dibutuhkan untuk EV. Oke, untuk MDKA sendiri mungkin Sobat Cuan bisa perhatikan atau pantau di supportnya di sekitar 4.200, support 1 dan support keduanya di 4.000, di mana itu adalah moving average 200. Oke. Oke. Pertanyaan selanjutnya adalah kalau saham ICBP gimana prospeknya? Nah, beberapa hari ini lagi rame banget nih yang memberitakan katanya ada harga mie instan akan naik 3 kali lipat, tapi ternyata sudah dibantah ya oleh ICBP sendiri yang menyatakan bahwa pasokan mereka itu tidak hanya dari Ukraina tapi juga dari Australia. Jadi harusnya perang tidak begitu mengganggu pasokan gandum mereka. Nah, untuk ICBP sendiri secara PE standar deviasi ya Sobat Cuan, valuasinya masih tergolong mulai even dibanding tahun 2014 gitu ya. Sekarang itu sekitar di PE 13 kali. Untuk ukuran ICBP PE 13 kali itu termasuk murah. Kita masih lihat ternyata kenaikan harga oil pun ICBP masih bisa bertumbuh gitu ya, laba bersihnya dan juga pendapatannya. Cuma mungkin banyak yang nanya nih, bagaimana pengaruh hutang dari ICBP terkait dengan akuisisi Pine Hills. Nah, Sobat Cuan harus paham nih. Jadi, ICBP sendiri tahun lalu sudah merubah hutangnya dari hutang bank menjadi hutang obligasi untuk akuisisi Pine Hills. Di mana hutang obligasi ini adalah hutang jangka panjang dengan bunga yang fix ya, fix rate 3,5% sampai 4,8%. Jadi, ketika suku bunga Indonesia nanti naik, maka tidak akan mempengaruhi bunga dari obligasinya ICBP gitu. Oke?
Oh nih ada yang komen pengen belajar. Ini kita lagi belajar, makanya Sobat Cuan kalau mau belajar saham, mau dengerin insight-insight dari kami, harus terus saksiin ya live-nya Instagram Cuap-Cuap Cuan dan juga CNBC Indonesia. Pokoknya kalau CNBC Indonesia itu setiap hari Senin jam 8.30, kalau Cuap Cuan itu setiap Jumat jam 4 sore, biar kita bisa belajar-belajar bareng terkait market dan juga saham. Oke, next. Esa tadi udah ya, Esa tadi sudah dijawab. Nanti mungkin Sobat Cuan yang tadi ketinggalan pembahasan kita sebelum-sebelumnya bisa nonton siaran ulangnya ya, nanti di feed atau IGTV Cuap Cuan, oke? Oke, Telkom. Telkom ini adalah salah satu perusahaan yang cocok untuk diinvestasikan jangka panjang, tapi memang belakangan harga sahamnya itu sedang naik dan sudah mendekati area resisten. Mungkin Sobat Cuan kalau mau perhatikan atau masukin watchlist, bisa lihat atau perhatikan di area support 4.300 sampai 4.200 rupiah. Kalau secara kinerja tentunya Telkom tidak perlu diragukan lagi ya. Even di era suku bunga tinggi 2013-2015, Telkom itu masih berhasil menumbuhkan pendapatan dan juga laba bersih. Oke, mungkin pertanyaan terakhir ya. Hari ini pertanyaannya banyak banget. Terima kasih ya Sobat Cuan karena sudah join di live kita. Seru-seru banget. Oke, tadi kayaknya ada pertanyaan. Sebentar ya. Oke, mungkin ini deh. Pertanyaan terakhir karena ini juga sempat kita bahas di live Instagram hari Senin kemarin, yaitu di CNBC Indonesia, di mana kita sempat membahas tentang konstruksi untuk trading jangka pendek. Nah, apakah untuk konstruksi sendiri masih promising? Oke, untuk trading jangka pendek, Wika sendiri hari ini berhasil breakout dengan volume yang tinggi. Lalu waskita masih tertahan di resistance, tapi biasanya konstruksi itu bergerak berbarengan ya Sobat Cuan. Jadi waskita berpotensi melanjutkan penguatan ke 600, di mana itu adalah resistance dari MA 200-nya. Nah, untuk PTPP sendiri tertahan di MA 200 dan tidak berhasil break. Jadi justru bisa berpotensi terkoreksi hari Senin. Jadi secara teknikal itu yang paling bagus adalah Wika ya Sobat Cuan, karena memang sudah valid breakout dengan volume yang bagus. Jadi Sobat Cuan kalau misalnya mau trading jangka pendek bisa perhatikan teknikal dari saham-saham konstruksi terutama Wika.